Pemungutan suara di Kuala Lumpur ini di luar negeri ya, itu ada 3 metode. Yang pertama metode POS, yang kedua metode kotak suara keliling atau KSK, kemudian yang ketiga metode TPS. Nah yang dimaksud Mas Wahyu Susilo, Migrancare itu yang mana? Saya belum tahu ya, tapi yang jelas saya kemarin... Yang dimaksud itu yang di kotak-kotak Pak, yang ada di sejumlah apartemen katanya. Pemirsa, kembali lagi di live event Kick Off Indonesia Memilih, masih bersama saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, bayang-bayang kecurangan menghantui penyelenggaraan pemilihan umum 2024. Netralitas dan juga integritas penyelenggara pemilu serta aparat kian dipertanyakan, manakala terus bermunculan dugaan demi dugaan kecurangan. Oleh karena itu, bagaimanakah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menjawab keraguan publik atas integritas dan juga netralitas penyelenggara pemilu? Sudah bersama saya saat ini adalah Ketua KPU RI Hashim Asyari. Selamat malam Pak Hashim. Malam Mbak Rizky. Terima kasih Pak Hashim, ini baru saja menggelar konferensi pers di KPU dan langsung menuju Metro TV untuk pertama kalinya setelah menggelar konferensi pers. Kita ingin tahu Pak Hashim, pesan utama dari pidato terakhir Pak Hashim sebelum hari pencoblosan besok itu apa? Yang pertama KPU mengajak dan mengundang pemilih Indonesia yang sudah terdaftar di daftar pemilih. Apakah itu daftar pemilih tetap, DPT, daftar pemilih pindahan, DPTB maupun daftar pemilih khusus atau DPK untuk hadir memilih di TPS-TPS di mana para pemilih terdaftar. Kemudian kami juga mengajak para pemilih itu setelah kegiatan pemungutan suara, jadi pemungutan suara itu digelar di TPS besok hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Durasi waktunya jam 7 sampai jam 13 siang atau sekitar 6 jam sesuai dengan wilayahnya masing-masing ya, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Setelah nanti TPS tutup, kegiatan pemungutan suara selesai, dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan suara. Kami mengajak, mengundang pemilih juga untuk hadir menyaksikan kegiatan penghitungan suara. Jadi siapapun boleh hadir mengikuti penghitungan suara, boleh mendokumentasikan, mencatat, memfoto ataupun memvideo itu dipersilahkan atau diperbolehkan. Dalam rangkanya apa? Untuk sama-sama kita menjaga proses pemungutan penghitungan suara supaya transparansi ini juga tetap terjaga. Baik. Demikian juga hasil penghitungan suara diketahui sejak awal oleh siapapun. Jadi dicatat ya, memang partisipasi dari pemilih ini sangat dibutuhkan untuk penting, mengawal proses pemilu, apalagi di tengah bayang-bayang kecurangan, Pak Hashim. Betul. Kalau kita bandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, rasanya tema besar di pemilu 2024 ini malah kita takut akan terjadinya kecurangan. Karena tanda-tandanya atau indikasi-indikasinya tidak dipungkiri itu ada, Pak Hashim. Oleh karena itu saya ingin tahu sebetulnya KPU merasa apakah sudah bekerja dengan sangat maksimal untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 ini luber dan jurdil? Tentu saja kami punya komitmen untuk itu. Setidaknya begini, sampai dengan hari ini, hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, sebagaimana kita ketahui ya, bahwa dalam pemilu secara langsung itu kan ada komponen-komponennya. Ada yang dipilih, ada yang memilih, ada instrumen atau alat perlengkapan yang digunakan untuk memilih. Dan beberapa waktu lalu juga sudah ada kegiatan kampanye, surat suara, formulir juga sudah tersedia, dan ini sedang didorong menuju TPS-TPS untuk dilaksanakan pemungutan suara besok hari Rabu. Dari indikator-indikator itu kami meyakini bahwa kami sudah bekerja secara maksimal, secara sungguh-sungguh, dan tentu saja bisa jadi ya ada hal-hal yang kurang atau kurang berkenan begitu, tetapi ini sudah maksimal kita kerjakan. Demikian juga tentu saja komitmen ini bukan hanya kami yang ada di pusat, teman-teman di KPU provinsi, kabupaten, kota, juga di penyelenggara tingkat kecamatan, desa, kelurahan, PPS maupun KPPS di tingkat
TPS. Misalkan begini sebagai contoh, Mbak Silvi. Anggota KPPS di TPS itu 7 orang ya. Selama ini pemilu pilkada itu anggota KPPS yang dilatih hanya 1 orang. Tentu saja kalau kebetulan misalkan pemahamannya kurang pas atau kurang tepat kan jadi problem. Pemilu 2024 ini kami berkomitmen 7 orang anggota kami latih semua. Kami lakukan bintek atau bimbingan teknis semua supaya pemahamannya memadai. 7 orang ini, dan kalau ada apa-apa itu bisa saling mengkonfirmasi pemahaman tentang kegiatan pemungutan suara di TPS. Itu salah satu hal yang katakanlah komitmen kami lah untuk itu. Baik, garis besarnya adalah KPU sudah bekerja, merasa sudah bekerja sangat maksimal. Tapi betul kata Pak Hasyim, memang tidak dipungkiri ada saja kekurangan-kekurangan yang terjadi. Misalnya Pak Hasyim yang menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir ini karena pemilihan sudah berlangsung di luar negeri. Contohnya ada dugaan 1972 surat suara yang dicoblos secara ilegal di Kuala Lumpur, Malaysia. Kami mencari tahu apa yang sebetulnya terjadi dan ada salah satu pernyataan dari Migrant Care. Coba kita putarkan pernyataannya seperti apa. Dari Migrant Care ini mengatakan bahwa ada indikasi atau praktik maklar jual beli suara. Boleh ditampilkan? Kita akan putarkan terlebih dahulu informasinya berikut ini. Dugaan pelanggaran pemilu terjadi di Ngawi, Jawa Timur. Seorang kepala desa Sambiroto, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, bernama Sri Mulyono melakukan deklarasi dukungan kepada Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Video deklarasi pun viral di media sosial. Setelah diperiksa selama 1 jam di kantor Bawaslu, Sri Mulyono mengaku terpaksa membuat video dukungan pada Prabowo Gibran, Capres-Cawapres nomor urut 2 bersama perangkat desanya karena diintimidasi oleh petinggi Asosiasi Kepala Desa atau AKD Indonesia Cabang Ngawi. Sementara itu, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai LSM mengungkapkan sejumlah kasus kecurangan pemilu yang ditemukan. Kecurangan tersebut mencakup penyalahgunaan kekuasaan negara pada berbagai level, mulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Koalisi masyarakat sipil mencatat ada 121 kasus dengan 31 kategori penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur negara. Jadi kita mengumpulkan, mendokumentasikan 121 kasus penyimpangan aparatur negara di berbagai level, mulai dari presiden sampai kepala desa, terkait dengan kepentingan kampanye dan pemenangan kontestan dalam pemilu. Gitu. Ada kementerian yang menggunakan sumber daya kementerian untuk mengadakan penyelenggaraan kegiatan, memfasilitasi kegiatan yang dihadiri oleh salah satu kontestan, capres, ya kan? Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengklaim memiliki bukti yang kuat ada aktivitas pencoblosan ilegal untuk salah satu pasangan calon terjadi di Malaysia. TKN menunjukkan sebuah bukti video yang memuat dugaan kegiatan pencoblosan surat suara untuk paslon tertentu dan partai tertentu. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD angkat bicara atas dugaan pencoblosan surat suara secara ilegal di Malaysia. Mahfud mengatakan ada operasi untuk mengorbankan pasangan Ganjar Mahfud seolah-olah melakukan kegiatan yang melanggar peraturan. Dugaan kecurangan pemilu juga terjadi di Arab Saudi. Dugaan kecurangan ini muncul setelah beredar video yang menunjukkan adanya surat suara tercoblos ke pasangan calon presiden wakil presiden nomor 2 Prabowo Gibran di Arab Saudi. Komisioner KPU Idam Holik menyatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan PPLN Jeddah untuk meminta informasi lebih lanjut terkait dugaan kecurangan tersebut. Tim Liputan, Metro TV. Baik, itu tadi sejumlah dugaan kecurangan yang telah dirangkum dan kami tadi juga ingin menampilkan sebetulnya ada pernyataan dari Migrant Care, Pak Hasyim, bahwa katanya praktik yang terjadi di Malaysia itu adalah maklar suara, jual beli. Harga satu surat suara itu 25 sampai 50 ringgit. KPU bagaimana Pak menjawab sejumlah dugaan kecurangan ini? Kalau pemungutan suara di Kuala Lumpur ini di luar negeri ya, itu ada 3 metode. Yang pertama metode POS. Yang kedua metode kotak suara keliling atau KSK, kemudian yang ketiga metode TPS. Nah yang dimaksud Mas Wahyu Susilo, Migrant Care itu yang mana? Saya belum tahu ya, tapi yang jelas saya kemarin... Yang dimaksud itu yang di kotak-kotak Pak, yang ada di sejumlah apartemen katanya. Oh berarti kotak suara keliling ya? Kotak suara keliling. Nah kalau memang Mas Wahyu punya informasi itu, menurut saya lapor Bawaslu atau Panwas di sana, supaya kemudian diselidiki. Karena
ketika beliau mengatakan bahwa ada, katakanlah apa istilahnya digunakan, maklar suara. Maklar, jual beli suara. Jual beli suara. Ya kalau memang beliau tahu, lapor ke Panwaslu, nama-namanya siapa, lokasinya di mana supaya ditelusuri. Kalau hanya bicara apa kepada media, tapi kemudian tidak lapor ke Panwaslu kan juga agak repot ya. Tapi ada celah tidak sih Pak untuk melakukan hal itu? Pencoblosan surat suara secara ilegal? Prakteknya 2019 kemarin juga terjadi. Celahnya di mana Pak? Kalau itu kemarin metode pos, surat suara yang dikirim lewat pos, ke alamat tertentu yang kemudian tidak jelas, ada yang mengumpulkan dan kemudian dibawa ke satu tempat dicoblosi sendiri. Tapi kemudian begitu viral video itu bisa dilacak lokasinya ada di mana dan lokasi itu di polis lain oleh polisi di Raja Malaysia. Oke, jadi pelakunya benar-benar dikenai sanksi ya Pak? Pelakunya nggak ketemu, Mbak. Nggak ketemu bahkan? Cuma ketemu tempat itu dan di polis lain sehingga nggak bisa dihitung. Dan waktu itu kan Bawaslu mengindikasikan karena anaknya duta besar yang nyalek ada di sana, diindikasikan juga terlibat. Nah sekarang ini yang beredar video yang tadi dikomplain oleh Pak Mahfud, itu juga kurang lebih mirip seperti yang 2019 kemarin. Cuman ini sedang ditelusuri oleh teman-teman Panwaslu Kuala Lumpur, itu lokasinya ada di mana. Karena yang terlihat kan onggokan-onggokan itu istilahnya surat suara yang di dalam karungnya tulisannya kan pos Malaysia. Jadi kurang lebih kalau ini pos Malaysia modusnya hampir sama dengan seperti yang pemilu 2019. Dan setiap kali ada dugaan kecurangan seperti ini Pak, dari KPU pasti menyerahkan atau ini adalah ranah dari Bawaslu ya? Memang ranah dari Bawaslu, jadi KPU memang tidak bisa berkomentar lebih jauh. Gini, kami tidak tinggal diam Mbak, kami juga menelusuri. 2019 yang lalu saya yang ditugaskan untuk menginvestigasi itu dan ketemu rumahnya dan ketemu tempatnya, tapi sampai sana kan memang sudah polis lain. Jadi kami menyiapkan alat untuk memeriksa apakah surat-surat tersebut produksi KPU atau tidak. Itu yang pertama ya. Termasuk amplop-amplop untuk pengiriman lewat pos, apakah betul produknya teman-teman PPL Kuala Lumpur. Yang sekarang juga begitu, tapi kan yang sekarang ini videonya beredar tapi belum bisa ditemukan. Kami sudah menginstruksikan kepada teman-teman PPLN Kuala Lumpur untuk menghati-hati dan memfilter betul surat suara yang dari pemilih yang sudah dikirim kepada teman-teman PPLN. Untuk kemudian diidentifikasi kalau ini bagian dari yang muncul di video, maka harus ditempatkan di tempat tertentu, kemudian tidak masuk dalam hitungan suara nanti yang dikerjakan. Intinya Pak Hashim ingin mengatakan meskipun itu adalah ranah Bawaslu, tapi sebagai KPU tidak tinggal diam atas hal tersebut. Kegiatan pemungutan suara di TPS di Kuala Lumpur juga kemarin saya juga hadir di sana menyaksikan sendiri antusiasme pemilih. Nanti kita juga akan mendengarkan langsung Pak Hashim, kami sudah terkoneksi, nanti ada salah satu petugas KPPS dari salah satu TPS di Kuala Lumpur, Malaysia yang juga akan memberikan pernyataannya dalam live event kick-off Indonesia Memilih. Pemirsa, sesaat lagi usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.